kajian mengenai calon ibu kota baru tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akan segera mempersiapkan rancangan undang-undangnya untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR. Demikian yang bisa. Proses pemindahan ibu kota negara atau IKN baru merupakan program pemerintah yang terus berkembang hingga sekarang, baik dari sisi pembangunan, studi kelayakan, kebijakan, dan persiapan yang lainnya terus dimatangkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta pemerintah pusat di lokasi calon ibu kota negara baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, serta sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Persiapan pembangunan infrastruktur dasar hingga saat ini tetap terus dilanjutkan oleh pemerintah pusat, di mana proses soft groundbreaking atau peletakan batu pertama akan segera dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Di lain sisi, pro dan kontra terhadap pembangunan ibu kota negara memang tidak dapat dielakkan. Penolakan sumber daya manusia, terutama para ASN yang akan dipindahkan ke ibu kota negara nantinya. Kesiapan pemerintah untuk benar-benar membangun fasilitas dan kota pintar bagi ibu kota negara atau IKN baru, serta isu mobilitas masih terus bergulir hingga saat ini. Di satu sisi, ibu kota negara nantinya akan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat umum. Pemindahan ibu kota negara akan memberikan akses yang lebih kepada masyarakat tidak hanya di Pulau Kalimantan, melainkan di seluruh Indonesia. Pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa sehingga terjadi reorientasi Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, serta membangun kota percontohan masa depan dengan konsep Smart and Green City. Guna mensosialisasikan konsep dan perkembangan ibu kota negara serta mengedukasi kepada masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan penyelenggaraan webinar Sistem Transportasi Cerdas di Ibu Kota Negara dilakukan pada 25 Mei 2021 kemarin. Webinar mengundang narasumber dari subsektor matra, darat, laut, dan udara, serta perkeretaapian yang serta dibuka langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menteri Perhubungan menyampaikan bahwa Ibu Kota Negara atau IKN merupakan suatu bentuk perhubungan peradaban di mana Indonesia akan memiliki ibu kota baru yang sudah dicanangkan sejak Agustus 2019 yang lalu oleh Presiden Joko Widodo, di mana ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang menjadi sentra dari seluruh aktivitas di Indonesia nantinya. Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan tempat strategis yang sudah diperhitungkan baik secara ekonomi, geografis, dan aspek sosial. Wujud ibu kota negara adalah wujud bahwa pemerintah memperhatikan pembangunan yang sifatnya merata. Dengan dipindahkannya ibu kota negara, akan tumbuh suatu ibu kota baru, di mana pertumbuhan ekonomi menjadi optimis dan semakin sejahtera demi visi misi Indonesia Emas 2045 mendatang. Ibu kota negara Indonesia yang baru nantinya akan mencerminkan identitas bangsa, menjamin keberlanjutan ekonomi dan sosial, serta mewujudkan kota cerdas dan modern. Sementara itu, transportasi menjadi suatu tumpuan konektivitas karena merupakan penentu dari perpindahan dalam dan antar suatu kota. Lebih lanjut, Budi Karya Sumadi menjelaskan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan ibu kota negara atau IKN baru di Provinsi Kalimantan Timur akan dibangun sebagai identitas nasional yang modern dan berstandar internasional. Pembangunan dari ibu kota negara atau IKN baru Indonesia nantinya juga bisa menjadi program percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional pasca COVID-19 yang melanda tanah air. Proses pembangunan ibu kota negara memiliki visi bahwa kota yang dibangun harus aman dan terjangkau, sirkuler, rendah emisi karbon, nyaman dan efisien melalui teknologi serta inovasi. Pembangunan ibu kota negara juga memperhatikan keindahan Indonesia.
dan berprinsip Bhinneka Tunggal Ika. Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudi Supriyadi Prawiradinata menyampaikan bahwa pembangunan ibu kota negara sebagai kota dunia memiliki 8 prinsip pembangunan, yaitu mendesain sesuai kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika, terhubung aktif dan mudah diakses, rendah emisi karbon, sirkuler dan tangguh, aman dan terjangkau, nyaman dan efisien melalui teknologi dan prinsip peluang ekonomi untuk semua. Pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, pembangunan dari ibu kota negara menjamin integrasi penduduk yang ada dan yang baru. Warga negara juga dapat mengakses layanan sosial kemasyarakatan dan ruang publik yang dirancang inklusif serta mengedepankan kearifan lokal. Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas juga memperhatikan strategi pengembangan ekonomi di kawasan ibu kota negara baru nantinya melalui diverifikasi dan sektor ekonomi baru. Terdapat 3 kota sebagai mesin penggerak ibu kota negara nantinya, yaitu Ibu Kota Negara, Kota Samarinda, dan Kota Balikpapan. Ibu kota negara dianalogikan sebagai pusat saraf inti pemerintahan dan pusat inovasi hijau, di mana basis pariwisata juga akan ada di ibu kota negara nantinya. Sementara itu, Samarinda akan menjadi jantung pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi yang diremajakan. Sementara itu, Balikpapan sebagai otot simpul hilir migas dan logistik. Melalui perencanaan pemerintah dari segala lini dan sektor, diprediksi pertumbuhan rata-rata investasi di ibu kota negara sampai dengan tahun 2045 sebesar 11,9% dan total rata-rata investasi Kalimantan Timur sebesar 4,2%. Berdasarkan proyeksi Bappenas, jumlah penduduk ibu kota negara pada tahun 2025 akan mengalami peningkatan 7%, dengan dominasi penjabat pemerintahan di tahun pertama, karyawan sektor baru seperti pendidikan dan inovasi serta teknologi, anggota keluarga, dan layanan lainnya seperti retail. Sementara itu, peningkatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur secara umum hingga tahun 2025 diperkirakan akan naik sebesar 10 hingga 11%. Sementara itu, di lain sisi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi menyampaikan bahwa konsultasi kawasan ibu kota negara yang menimbulkan pergerakan menuju ke kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP membutuhkan pengembangan Transit Oriental Development atau TOD untuk memberikan akses yang baik bagi titik transfer antar moda. Syarat dari pengembangan TOD di ibu kota negara baru akan mengevaluasi wilayah di sekitar titik transfer agar efektif dengan melihat akses pemukiman, perkantoran, retail, fasilitas umum dan sosial, serta ruang publik dan lokasi yang terintegrasi dengan shuttle, halte, parkir pejalan kaki maupun kendaraan pribadi. Moda transportasi usulan disesuaikan dengan kondisi jaringan jalan dan demand masyarakat. Beberapa rancangan moda transportasi darat pada ibu kota negara nantinya antara lain adalah autonomous bus untuk kompleks istana dan kementerian, BRT dan koridor perkotaan, metro atau LRT pada koridor antar kota dan airport connection. Sementara itu, pengembangan transportasi darat juga menerapkan Integrated Transport System atau ITS. ITS adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan pada bidang transportasi darat melalui Include Basis System. ITS membantu manajemen lalu lintas, sistem navigasi, rencana perjalanan, blind spot monitoring, tiketing, dan konektivitas lainnya. Untuk menerapkan hal tersebut pada ibu kota negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat khususnya masih menghubungkan dukungan manajemen dan teknologi terkait GPS, jaringan fiber optik dan wireless untuk transfer data, kebutuhan sistem operasi kendaraan komersial, kebutuhan sistem manajemen permintaan perjalanan, dan kebutuhan sistem informasi perjalanan atau transportasi umum tingkat lanjut.